Jangan hujat dan jangan musuhi Yusuf Kala. Pernyataan yang dinyatakan Yusuf Kala yang menyatakan bahwa Kristen dalam ajarannya berpendapat mati atau mematikan itu syahid. Respon pertama saya saat melihat dan mendengarnya lewat video di media sosial adalah, kasihan kali Yusuf Kala ini. Dia tidak mengerti apa-apa. Pola pikirnya masih dangkal di bawah anak sekolah minggu. Saudara-saudariku, pernyataan Bapak Yusuf Kala ini sebenarnya merupakan sinyal atau pesan bagi kita semua, khususnya masyarakat Indonesia, yaitu 1. Yusuf Kala sedang menyatakan batas pengetahuannya, isi hatinya, atau cara pandangnya terhadap Kristen. Ini menunjukkan siapa jati dirinya sesungguhnya. Mungkin pribadi yang kurang bersosial atau kurang bergaul dengan yang tidak seiman dengannya, yang sekalipun begitu banyak karir, harta, apalagi pernah menjadi wapres, namun dirinya tidak sanggup memahami ajaran Kristen. Saya orang Kristen saja, belajar dan memahami garis-garis besar semua agama. 2. Yusuf Kala sedang menunjukkan kelas aslinya. Sekalipun banyak pengalaman, namun jiwa nasionalismenya justru dipertanyakan karena tidak mau belajar dari perbedaan atau Bhinneka Tunggal Ika, apalagi mantan wapres. Dalam hal ini, Yusuf Kala jika dibanding dengan Gibran wapres saat ini kalah. 3. Orang Kristen tidak perlu capek menanggapinya, apalagi meminta Yusuf Kala untuk meminta maaf. Karena dia tidak akan minta maaf, karena memang pola pikir dan pengetahuannya seperti itu. Tidak jauh beda dengan yang menghina Yesus disalib sampai sekarang juga tidak minta maaf. Beda dengan pendeta yang berbuat salah. Sebagai pribadi yang tanggung jawab dan ajaran yang dipahami seorang pendeta, dia tidak segan untuk meminta maaf. Bahkan pendeta itu meminta maaf kepada Yusuf Kala sebagai perwakilan saat itu. 4. Jadi untuk minta maaf itu butuh jiwa besar. Walaupun sedikit kemungkinan Yusuf Kala untuk minta maaf, kita tetap berharap, tetapi jangan terlalu berharap. 5. Saya mau katakan bagi saudara-saudariku Kristen, akan lebih mudah menyadarkan Yusuf Kala dengan doa daripada kita membuang-buang waktu mengurusi orang yang tidak jelas dan tidak berkelas. Karena sedikit saja pribadinya mau belajar, setidaknya lewat media sosial, tentu akan mudah bagi beliau untuk mencoba memahami garis besar ajaran agama Kristen sebelum dia menyatakan suatu pernyataan tentang agama Kristen. 6. Pernyataan Yusuf Kala ini justru akan menjadi pelajaran berharga bagi para pengikutnya atau yang begitu simpati kepadanya, termasuk orang-orang Kristen yang pernah menghantarkan beliau menjadi wapres saat itu. 7. Mayoritas masyarakat Indonesia saat ini tidak akan mudah terprovokasi, karena masyarakat Indonesia saat ini sudah banyak yang berpendidikan, berwawasan luas, punya etika, punya rasa jiwa kebangsaan yang tinggi, tidak mudah dipecah belah, dan punya rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan perihal agama, sudah mayoritas masyarakat Indonesia yang berpikir, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Namun sebagai manusia hendaklah kita saling menghargai dan menghormati, sehingga tidak akan mudah untuk diadu domba atau dipecah belah untuk memancing keributan. Jadi pernyataan beliau atau Yusuf Kala ini hanya akan merendahkan dirinya dan mengotori nama baiknya. 8. Lewat pernyataan Bapak Yusuf Kala ini akan banyak orang di Indonesia ini yang akan menyelidiki kebenaran ajaran Kristen, termasuk yang non-Kristen, dan mereka akan mencari siapa Tuhan Yesus, dan selanjutnya saya yakin Roh Kudus akan berkarya. 9.
Ini sinyal bahwa Tuhan punya rencana dan punya cara untuk mewujudkan rencananya bagi bangsa Indonesia ini. Ampunilah dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang sedang diperkatakannya. Namun di atas semua itu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, dan biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi. Sebagai pesan Tuhan bagi dunia saat Jumat Agung menjelang Paskah beberapa waktu yang lalu. Jangan kotori bumi ini. Engkau merasa dirimu berkuasa karena engkau punya kuasa. Jangan sombong, tanggalkan kesombonganmu. Ketahuilah, engkau hanya sebatas rumput di ladang yang hari ini hijau mekar dan tidak lama akan layu kering dan dibakar. Tuhan Yesus sanggup membalikkan keadaan. Tuhan Yesus berkuasa atas langit dan bumi ini. Adakah kuasa yang melebihi kuasa Tuhan Yesus di langit dan di bumi ini? Tidak ada. Tuhan Yesus yang akan membawa umatnya ke tanah Kanaan. Tuhan Yesus yang akan membawa umatnya ke Yerusalem baru, surga kekekalan. Tuhan Yesus yang akan datang menghakimi dunia ini. Saat penghakiman tidak ada lagi permohonan ampun. Dan sebagai garis besar yang perlu dipahami oleh semua umat manusia, Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak pernah membawa agama. Untuk hal itu ada pesan khusus yang sudah saya nyatakan di video sebelumnya, yaitu seputar pesan Paskah. Tuhan memberkati.